Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trio Manajemen Aset Lisensi. Di sini kami akan mentesting dari web manajemen lisensi yang sudah kami buat. Saya Aurelia Salma dengan NIM 6070 6240 0066. Saya Misalia dengan NIM 6070 624091. Ini kita akan langsung saja ke Oke, selanjutnya di sini ada halaman dari login, di mana kita pertama akan login dulu sebagai pegawai. Nah, setelah login, nanti user atau pegawai akan menuju pada dashboard dari user itu sendiri. Di mana dashboard ini ada dari jumlah, bisa melihat pengajuan dari lisensi, lalu ada validasi dari lisensi tersebut, berapa lisensi yang sudah disetujui. Nah, di sini juga bisa dilihat juga nih ada progres sejauh mana lisensi ini aktif gitu kan. Dan di sini juga ada lisensi yang sudah ditolak ada berapa, lisensinya perlu diperpanjang juga bisa diperpanjang setelah perpinjaman. Lalu di sini ada status yang terbaru dari peminjaman yang sudah dilakukan oleh user itu. Nah, untuk alurnya sendiri di sini ada menunggu, disetujui, ditolak, lalu itu dilakukan oleh admin dan di mana nanti kalau sudah disetujui nanti akan terlihat aktifnya berapa yang lisensi tersebut. Nah, ini untuk lisensi yang aktif bisa dilihat di sini berapa saja yang sudah disetujui dan sudah didistribusikan. Lalu di sini ada halaman pengajuan lisensi. Nah, berikut adalah halaman pengajuan lisensi di mana user itu harus mengisi data dulu terlebih dahulu, di mana di sini apa nama dari yang ingin dipinjam, contohnya misalkan. Terus berapa jumlah yang ingin dipinjam, misalkan satu. Unitnya dari mana, fakultas ilmu terapan, prioritas adalah mungkin tinggi atau gimana. Jenisnya mungkin kita buat dari software atau keterangan kita buat aja. Aset. Nah, lalu setelah itu user akan menyimpan pengajuan. Oh, oke, tanggalnya dulu. Akan kita buat. Oke, di sini sudah berhasil dikirimkan kepada admin. Setelah berhasil, nah di sini akan terlihat ada dashboard, bukan dashboard, halaman dari riwayat pengajuan. Nah, di sini ada yang menunggu validasi. Nah, di sini juga bisa terlihat berapa saja yang sudah diajukan, berapa saja yang sudah disetujui oleh admin, dan yang tadi kita buat barusan saja itu lagi menunggu validasi dari admin itu sendiri. Nah, di sini bisa terlihat di paling bawah, detailnya kita bisa lihat juga aja jenisnya yang sedang ditunggu. Oke. Nah, di sini bisa dilihat juga nih untuk filternya berapa sih yang sudah disetujui gitu kan, berapa aja yang sudah ditolak gitu. Jadi biar lebih gampang untuk mencari dari data-data yang sudah pernah masuk. Seperti itu. Di sini juga bisa kita filter beberapa dari lisensi yang sudah dipinjam atau yang sudah didistribusikan. Mungkin itu aja untuk halaman dari pegawai, pegawai user. Selanjutnya mungkin akan admin. Nah, Oke, sebelum masuk admin, kita perlu login dulu. Untuk tampilan login pegawai dengan admin itu sama. Yang pertama kita harus masukin username-nya admin aset dulu. Di sini kita udah masukin username sama passwordnya buat admin. Oke, di sini ada tampilan dashboard buat admin aset. Terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur dashboard.
yang terdiri dari total lisensi yang mengajukan, total pengajuan lisensi, dan yang menunggu validasi. Di sini kita bisa mengakses atau menyetujui, menolak, dan memproses satu lisensi yang diajukan oleh pegawai tersebut. Misalnya, yang tadi pegawai telah mengajukan lisensi, terlihat di sini dari pegawai tadi mengajukan Capsut Pro 2026, maka kita bisa menyetujui atau menolak. Balik, menyetujui atau menolak. Berarti kita akan menyetujui. Oke, pengajuan berhasil disetujui. Nanti di pegawai bakal ada berubah status yang telah disetujui dari pending menjadi setuju. Kayak terlihat di dashboard sudah ada pengajuan yang menunggu tadi 1 sudah menjadi 0 dan setuju udah jadi 3. Jadi kita akan melihat total lisensi semuanya yang sudah disetujui dan sudah ditolak. Nah, di sini tadi kita baru menyetujui lisensi Capcut Pro 1 buah dan aktif. Habis itu ada di admin juga bisa mengajukan lisensi. Fiturnya sama dengan pegawai dan ada validasi pengajuan. Terkait dari validasi pengajuan, itu tuh sebenarnya itu tempat si pegawai yang mengajukan lisensi tadi. Tadi kita udah me-ACC si pegawai, jadi di validasi pengajuannya tidak ada terjadi apa-apa. Karena sudah di ACC. Di sini juga ada fitur distribusi lisensi, di mana itu semua lisensi berkumpul di sini. Nah, dari semua distribusi lisensi yang udah kita setujui dan berjalan itu ada 3. Yang terakhir kita mendiskusikan Capcut Pro ini. Berarti status dari lisensi ini aktif dan sudah disetujui sama admin. Di sini ada referensi harga, di mana di referensi harga ini menampilkan beberapa lisensi yang mencantumkan detail harga dari kategori, tahun, dan periodenya. Jika ada user meminta perpanjang lisensi, admin juga bisa menanyakan si user itu menambahkan waktu lisensinya apa tidak. Referensi harga itu tempatnya beberapa lisensi bakal dicantumkan sini, misalnya Capcut software itu Capcut Pro. Terus kategorinya itu tools desainer, harganya berapa, periodenya berapa, tahunnya berapa, dan aksinya berapa. Jadi itu di referensi harga ini kayak melihat beberapa lisensi itu dengan kategori harganya dan batas berakhirnya lisensi tersebut. Nah, di perpanjang lisensi itu terdapat beberapa nama lisensi yang pegawai mengajukan karena tanggal lisensinya itu sudah berakhir dan pegawai ini pengen melanjutkan lisensi tersebut. Nah, kita bisa mengajukan proses perpanjangan. Dan di sini lisensi sudah ditandai dan perlu diperpanjangan. Oke. Nanti perpanjangan ini akan mengirimkan notifikasinya ke pegawai tersebut. Kita bakal melihat lisensi yang sudah kita ACC, yang kita approve, yang dari admin aset ke pegawai. Oke, di dashboard di dashboard pegawai ini kan tadi menunggu validasi 1 kan. Nah, sudah diaktifkan oleh admin di mana jadinya lisensi aktif jadi 1 tuh di sini. Lalu di sini juga kita bisa melihat kalau misalkan masa aktif dari lisensi tersebut sudah habis dan pegawai ingin memperpanjang, kita bisa perpanjang di bagian sini. Nah, di sini juga udah ada status terbaru dari pegawai yang dimana di sini CapCut Pro-nya sudah disetujui oleh admin. Nah, untuk
ini juga bisa kita perpanjang kalau misalkan memang karena masa aktifnya sudah habis, jadi perlu butuh diperpanjang, maka kita bisa mengajukan untuk diperpanjang. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari riwayat pengajuan. Nah, di sini sudah terlihat nih riwayat pengajuan kita, di mana yang terakhir banget kita ajukan adalah CapCut Pro, di mana di sini sudah disetujui oleh admin. Nah, ini di sini juga ada terlihat di mana ajukan perpanjangan dulu juga. Karena apa? Di sini sudah habis masa aktif dari pengajuan tersebut. Dan kalau memang ingin diperpanjang, itu bisa diajukan ke admin untuk mengajukan perpanjangan. Seperti itu. Baiklah, kesimpulan singkat dari proyek terapan ini yang berjudul manajemen lisensi adalah bahwa website ini itu bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan dan pengajuan lisensi. Sistem ini itu memiliki dua role, yaitu admin lisensi dan pegawai. Admin lisensi itu memiliki tugas untuk menyetujui pengajuan lisensi, melakukan validasi, dan mengelola serta memperpanjang lisensi. Selain itu, admin juga dapat untuk mengajukan lisensi tersebut. Sementara itu, pegawai dapat mengajukan lisensi, mengajukan permintaan perpanjangan lisensi, serta melihat riwayat pengajuan yang telah dilakukan. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan dan lisensi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipantau. Terima kasih atas presentasi kami hari ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.